Dan pemirsa, debat cawapres yang pertama kemarin itu cukup menarik perhatian hingga debat kandidat di podium pun ternyata berlanjut dengan debat antar pendukungnya di dunia maya. Debat keempat ini akan sekaligus menjadi kesempatan terakhir bagi cawapres untuk meyakinkan publik serta menajamkan visi dan misi mereka. Kita akan membahasnya langsung dengan pengamat komunikasi politik Universitas Brawijaya, Anang Sujoko. Pak Anang, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal. Dan kemudian ada founder Drone Emprit, Ismail Fahmi. Mas Fahmi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal, Pak Anang. Ya. Semoga dalam keadaan sehat, teman-teman. Terima kasih sudah memberikan perspektif di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Nah, Pak Anang, banyak yang menyebut di debat pertama cawapres kemarin ya, karakter asli dari masing-masing kandidat ini mulai terlihat. Bukan cuma yang dicitrakan di depan kamera. Nah, apakah ini artinya akan sedikit kejutan-kejutan yang muncul di debat besok, Pak Anang? Ya, terima kasih Mas Iqbal. Pertama, pasti di antara para cawapres itu akan melakukan evaluasi terhadap performa mereka yang pertama. Ya, bagaimana ada kejutan-kejutan yang dijanjikan oleh cawapres 02 memang terbukti ya waktu debat kemarin. Dan beberapa permasalahan misalkan terkait masalah penggunaan singkatan dan itu semuanya itu kan juga di luar dugaan. Meskipun ternyata setelah debat itu kemudian mengaitkan dengan debat capres 5 tahun sebelumnya. Nah, dari evaluasi yang ada itulah masing-masing pasti sudah mempersiapkan lah, pasti sudah mempersiapkan. Yang pertama kita lihat misalkan yang menjadi titik evaluasi dari Capres 01 misalkan. Bagaimana pengelolaan waktu yang tidak efektif, kemudian bagaimana kata-kata yang dilontarkan itu seringkali tidak substantif misalkan. Artinya ada kelakar yang itu tidak mempunyai relevansi yang cukup kuat terhadap substansi materi yang disampaikan. Itu akan menjadi catatan lah buat 01. Kemudian dari 02 sendiri ini yang menurut saya akan juga ditampilkan dan itu sebetulnya bisa jadi berasal dari konsultannya. Saya yakin itu dari konsultannya bagaimana kemudian cawapres 02 itu akan menyiapkan dengan gaya-gaya komunikasi nonverbalnya untuk memperkuat dari substansi yang disampaikan. Kemudian beberapa hal sesuai dengan materi debat cawapres nanti tanggal 21 itu ada penekanan-penekanan yang sebetulnya sudah disampaikan oleh cawapres 02 pada debat yang pertama, yaitu terkait dengan masalah ketahanan energi misalkan. Sementara kalau dari 03 performan kemarin dari cawapres 03 itu sungguh di luar dugaan juga. Jadi dari ekspresi wajahnya itu menunjukkan ketertekanan ya, ketertekanan. Apalagi ketika kemudian cawapres 02 itu memanggil beliau itu dengan profesor, misalkan semacam itu. Tetapi di sisi lain dia menunjukkan kata-kata dengan pertanyaan, menyatakan dengan pernyataan-pernyataan yang sulit. Ya. Itu membuat cawapres 03 itu seperti ya inferior lah di posisi itu. Nah, dari poin itulah kemudian evaluasi dilakukan oleh cawapres-cawapres itu. Dan perkiraan dari visi misi yang akan disampaikan nanti, saya kira ada kata-kata kunci yang kemudian akan dipegang oleh masing-masing cawapres. Tentu kalau kita bicara pada kondisi existing saat ini terhadap informasi-informasi itu, Cawapres 02 mungkin suplai informasinya sangat cukup dan up to date ya, karena memang memiliki saluran-saluran kekuasaan. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa Cawapres 02 itu anak dari seorang presiden yang sekarang kondisi sedang berkuasa. Tentu patut istilahnya diduga memiliki saluran-saluran informasi yang digunakan untuk menyuplai materi-materi debat cawapres yang akan datang ini. Sementara kalau kita lihat cawapres 01 misalkan, tentu kalau kita perhatikan dengan cara penyampaian katanya atau intonasinya atau tone yang digunakan itu memang kurang mantap ya. Kalau saya melihatnya kurang mantap. Sehingga perlu ada penguatan komunikasi nonverbalnya.
Nah, penguatan komunikasi nonverbal yang ada di 01 ini harus mempunyai sebuah kekuatan relevansi terhadap substansi materi. Nah, ini yang harus dilakukan dari Oke, 01. Dan dari baik. Cawapres 01, saya yakin juga akan dimentor oleh Mas Anies ya sebagai Hmm, capres. Dan ini akan secara signifikan saya kira membantu Cawapres 01 untuk memperbaiki posisinya. Nah, oke. untuk Cawapres 03 misalkan dari beberapa tampilan pertanyaan kemudian adalah akan membawa tema dress code seperti apa di 03 ini. Ini yang nanti akan kemudian membranding dari Capres Cawapres 03 bahwa dia memiliki sebuah konsistensi dengan visi misi yang akan disampaikan. Penekanan yang ingin saya sampaikan di posisi debat Cawapres kali ini adalah saya melihat Gibran akan tetap tampil untuk menunjukkan bahwa dia tidak seperti yang dikritik setelah debat Cawapres yang kemarin. Gibran memiliki kekuatan dalam hal ini timnya ya, memiliki kekuatan untuk membangun eh, memantapkan bahwa dia kan kemarin itu adalah tampil yang sebenarnya ingin membangun pada posisi itu. Sementara Cawapres 01 dan 03 ingin memperbaiki bahwa dia tidak seperti yang kemarin. Nah, ini yang Hmm, kemudian oke. harus menjadi Menarik, Pak sebuah Anang. titik tekannya. Bagaimana Nanti kita kemudian akan dia bahas akan soal temanya masuk ya, Pak masing-masing Anang ya. cawapres itu. Karena ada perbedaan tema, Begitu, Pak. tantangannya adalah membumikan tema-tema itu kepada publik, karena tentu seharusnya ini substansi yang dibicarakan, bukan soal gimmick atau yang lain. Kita akan ke Mas Fahmi. Mas Fahmi, tadi analisa yang menarik dari Pak Anang terkait dengan nanti kemungkinan akan ada perubahan dari ketiga calon tersebut. Nah, apakah ini tercermin di media sosial? Apakah sudah banyak yang mulai berbicara tentang debat ke depan, atau ternyata netizen ini masih belum move on dari debat yang kemarin? Kalau debat yang sebelumnya sebetulnya sudah nggak banyak dibicarakan ya dari debat cawapres. Publik paling masih bicara soal debat dari capres, dan itu pun sudah lewat. Isu-isunya sudah banyak yang baru gitu ya. Ya. Tetapi saya coba lihat ya dalam seminggu yang terakhir ini, isu-isu apa saja yang mungkin akan muncul. Salah satunya yang saya lihat tuh soal isu wadas misalnya. Wadas itu isu seksi dan bisa menjadi salah satu yang terserang nanti kan Ganjar. Tapi ada pernyataan menarik dari Ganjar bahwa dia mengusulkan supaya isu wadas ini diangkat, dibicarakan dan diperdebatkan ya, di dalam debat mendatang ini. Ya. Jadi ini seperti Mas Anang tadi sampaikan, saya kira para cawapres ya, masing-masing tim sudah menyiapkan isu-isu yang kira-kira akan menjadi titik lemah. Mereka sudah siapkan. Salah satunya akan jadi titik lemah ini akan sudah dimunculkan aja dulu gitu ya. Daripada nanti diserang pada saat debat sudah dimunculkan dari awal sehingga bisa melihat kemungkinan respon publik seperti apa ya, ide-ide yang muncul seperti apa. Nah, ada beberapa isu yang saya lihat ya, kemudian saya monitor, ada isu wadas, isu rempang, food estate, isu agraria, kemudian juga climate change, dan ada juga isu terkait dengan energi. Dari beberapa isu ini yang paling besar itu adalah food estate ya. Food estate banyak dibicarakan dalam seminggu terakhir. Kemudian isu energi itu juga sangat besar sebetulnya, kaitannya banyak energi yang dari PLN, energi terbarukan. Dan kemudian yang ketiga adalah isu agraria. Isu agraria terkait dengan permasalahan tanah, konflik, dan lain-lain. Ini sangat besar. Ya. Baru kemudian isu wadas, terus isu rempang, dan terakhir itu climate change. Climate change itu sebenarnya banyak menarik ya buat anak-anak muda, meskipun tidak banyak ya pembicaraan di sini, tapi ini bisa jadi satu isu seksi untuk menarik Gen Z dan milenial. Mereka itu mulai concern kan dengan bukan hanya pekerjaan, tapi bagaimana soal masa depan mereka, dan lingkungan, climate change itu salah satu yang menarik. Jadi Saya kira itu ini akan diangkat, dan seperti kata-kata halnya kunci yang Gibran muncul di media debat cawapres sosial ya, Mas sebelumnya Fahmi ya, diangkat ya yang banyak relevan topik-topik dengan terkait dengan teknologi ya. Nah, hal ini juga saya kira akan menarik untuk seksi untuk dilihat. Jadi itu topik cawapres ya tema. dari 01 dan 03 khususnya jangan sampai ketinggalan, karena ini akan menarik dan akan dipakai Gibran saya kira. Jadi ternyata sudah dipetakan, sudah bisa dilihat begitu nanti isu-isu yang akan menjadi target ditanyakan oleh lawan dalam debat tersebut. Nah, tapi
Ketahuan tidak, Mas Fahmi, dari ketiga calon ini siapa yang menang di dunia maya? Kalau dilihat ya siapa yang akan menang kita belum bisa prediksi. Contohnya ya di debat cawapres kemarin dari analisis Doomgrade pada saat debat itu harus kita perhatikan ya saat debat dan kemudian pasca debat. Pada saat debat cawapres yang menang adalah Gibran, itu adalah debatnya Gibran gitu dibandingkan dengan 01 dan 03. Tetapi pasca debat ternyata menarik penggunaan istilah-istilah singkatan yang tidak dipahami kelihatannya sih bagus pada saat debat, tapi ternyata menimbulkan banyak sekali kritikan-kritikan sehingga menimbulkan sentimen yang sangat negatif. Jadi pasca debat itu malah negatif. Pada saat debat positif, tapi pascanya negatif. Jadi saya kira ini juga menjadi evaluasi ya dari tim 02 untuk kemudian memikirkan dampak dari katakan menang di saat debat, dampaknya akan seperti apa itu. Saya kira itu dan saya lihat 01 dan 03 itu mungkin sedikit meremehkan ya, mungkin waktu debat kedua. Nah, ternyata hasilnya mengejutkan ya. Dan saya kira di debat mendatang ini tidak bisa itu diremehkan. Dalam waktu yang singkat itu sangat penting mereka menyiapkan statement dalam 4 menit atau mungkin 3 menit, apa sih poin-poin penting dari awal sampai akhir, tidak sampai membuang-buang waktu dengan gimmick, dengan Kak Caimin tadi gimmicknya diulang-ulang kan, selepet-selepet itu diulang-ulang. Disampaikan 2 kali aja udah cukup, tapi kalau sampai 4 sampai 6 kali udah terlalu banyak gitu. Nah, seperti ini hanya bisa dilakukan kalau ada latihan ya. Jadi harus latihan, harus disiapkan statement 4 menit, 2 menit dan berapa, sebetulnya nggak banyak itu untuk melakukan latihan. Jadi isu-isu apa yang akan diangkat. Dan ada satu strategi yang menarik saya perhatikan dari Gibran itu sehingga tampak sangat bagus pada saat debat. Jadi isu itu sudah disiapkan, mungkin sudah dikuasai, sehingga ketika ada pertanyaan dicoba untuk dibawa dengan ke jawaban yang dia sudah siapkan. Meskipun pada akhirnya pertanyaannya nggak terlalu terjawab, tetapi pada saat performa debat itu kelihatan bisa menjawab. Meskipun habis itu ditanyain lagi jawabannya apa gitu. Nah, seperti ini juga bisa menjadi satu trik ya, satu trik teknik bagaimana bisa performa yang bagus dalam penguasaan terhadap materi dan ini sebetulnya bisa diprediksi. Ya, kalau Pak Mahfud tadi bilang pertanyaannya nggak bisa diprediksi, kalau saya pikir sebetulnya pertanyaannya bisa diprediksi. Isu-isu yang sudah ada itu bisa diangkat dan paling tidak ketika pertanyaan tidak bisa diprediksi, programnya apa? Nah, program yang terkait dengan masing-masing isu ini, masing-masing tema ini sudah bisa disiapkan. Di debat itu bukan hanya menjawab pertanyaan, tapi juga bisa menyampaikan programnya apa. Ini kesempatan untuk menyampaikan kepada publik pada debat itu. Oke, Mas Fahmi dan Pak Anang, KJTD. Kita jeda terlebih dahulu, karena singkatan ini yang disebut sebagai masyarakat dianggap nanti akan muncul lagi dalam debat selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, kita masih membahas jelang debat cawapres yang akan berlangsung di waktu-waktu dekat. Kali ini kita akan masih membahasnya dengan Pak Anang dan Mas Fahmi. Pak Anang, kalau ibarat medan perang ya, masing-masing kandidat ini menyiapkan jebakan dan di debat lalu kan terlihat cukup jelas siapa yang melancarkannya. Nah, apakah ini akan dilakukan lagi besok dan siapa yang akan menjadi macan podium di debat cawapres besok? Ya, saya melihat lebih ke arah the man behind the scene ya, siapa orang di belakang. Nah, saya menduga bahwa ada konsultan komunikasi politik atau istilahnya konsultan istilahnya pencitraan diri dari Cawapres 02 itu luar biasa bagus ya. Banyak mengeksplorasi terkait dengan politik gimmick ya. Jadi dari politik gimmick itu yang digunakan itu kan cenderung untuk mengambil term-term yang sifatnya kelihatan canggih, kelihatan sensasional, kelihatan untuk membangun citra diri dari seorang yang mengatakan itu adalah gaul, kemudian pengetahuan teknologinya bagus, pengetahuan terhadap isu-isu internasional itu bagus. Nah, ini masih menurut saya kayaknya masih akan banyak digunakan oleh Cawapres 02. Meskipun kemudian nanti karena sudah ada aturan dari KPU tidak menggunakan singkatan, tetap nanti akan menggunakan istilah-istilah tetapi dengan penjelasan. Dan itu kesannya akan membangun citra diri dari seseorang itu kelihatan canggih dan pengetahuannya luar biasa. Nah, itu yang kita sebut dengan seringkali political gimmick itu. Nah, kemudian terkait dengan apa yang berkaitan dengan masalah apa ya istilahnya
strategi-strategi yang lain ya. Kalau kita sebut di 01 di 03 misalkan semacam itu, memang tidak banyak terbangun politik gimmick itu sendiri. Jadi kalau yang 01 itu dan 03 itu lebih bicara pada apa yang ada di dalam dirinya, apa yang ada dalam dirinya, dan cenderung tidak bisa kemudian dimanipulasi dalam rangka membangun citra dirinya. Karena karakter dari 01 dan 03 itu kan sudah begitu kuat sebagai seorang mantan aktivis. Dan itu cenderung ya kalau enggak bisa ya katakan enggak bisa, tetapi kalau enggak bisa kemudian diretorikakan, kemudian akan kembali kemudian mempertanyakan itu. Tetapi sayang aturan yang ada di dalam debat ini tidak memungkinkan pada posisi itu. Nah, dengan aturan-aturan debat cawapres nanti ya memang saya mengharapkan sekali bahwa moderator bukan hanya sekedar mengatur atau kemudian istilahnya menyetop ya, menyetop, memulai, kemudian menyuruh apa ya kalangan ilmuwan untuk membuka melotre dan itu semuanya, yang itu agak lucu aja sih. Menurut saya perlu ada upaya dari moderator itu kemudian tidak terjebak pada aturan yang 1 menit 2 menit itu, tetapi ketika ada sebuah dialog dibiarkan aja, tetapi harus ada pada range waktu itu. Nah, inilah yang kemudian kalau menurut saya politik gimmick 02 masih sangat kuat, kemudian 03 nanti kemudian akan berbicara pada perspektif hukum mulai dari eksplorasi kekayaan alam, sumber daya alam, kemudian masalah adat, mungkin akan banyak kemudian dilihat dalam perspektif keanekaragaman dan hukum. Sementara kalau di 01 misalkan kita bisa lihat bahwa keragaman yang ada saat ini, kalau kita lihat dari konsistensi dari capresnya, maka itu akan dilihat sebagai sebuah potensi, dan potensi selama ini pasti nanti akan yang dilontarkan adalah kritik terhadap kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini misalkan bagaimana dengan keragaman itu cenderung kemudian ada sebuah pembatasan, kemudian cenderung pada sebuah marginalisasi pada istilahnya kelompok-kelompok masyarakat tertentu, dan eksplorasi itu terhadap sumber daya alam itu berlebihan, bahkan ada kecenderungan kemudian tidak menghormati hak asasi manusia. Itu saya kira, Mas Iqbal. Oke, baik Pak Anang, tapi ini tidak tercermin tidak Mas Fahmi kalau di sosial media, karena kalau kita berbicara soal demografi, nanti kan anak muda yang akan banyak menggunakan hak pilih mereka. Nah, sebenarnya mereka ini bisa dibilang kan kritis juga, tapi tertarik tidak sih dengan gagasan yang sesungguhnya? Atau jangan-jangan mereka lebih tertarik dengan gimmick atau dinamik yang dimunculkan dalam debat tersebut? Kemakan nggak sama anak muda ini? Jadi kalau saya lihat ya, kayak misalnya debat-debat sebelumnya, yang banyak yang tidak nonton, banyak yang nonton, banyak juga yang nonton. Ada banyak yang mereka nunggu respon di Twitter, di TikTok, di Instagram, sehingga ketika mereka tidak menonton, mereka nggak dapatkan situasi yang lengkapnya ya, konteks yang lengkap. Dan biasanya setelah debat itu yang paling banyak ya, yang dieksplorasi. Dan eksplorasi pasca debat ini dilakukan oleh tim sukses. Misalnya soal debat yang capres kemarin yang ketiga, di mana Pak Prabowo diserang ya, oleh 01 dan 03 gitu. Kemudian yang muncul di dalam circle ya, misalnya katakan di TikTok itu banyak sekali 02, banyak sekali pendukung di sana. Yang muncul bukan lagi banyak tentang konten debatnya, tapi adalah respon nangis, ada respon nangis ya, nangis melihat kok seperti didolimi seperti itu. Jadi dan itu banyak kena di kebanyakan calon pemilih barangkali ya. Dan kalau dilihat demografi mereka yang pendidikannya di 3 ke atas itu sekitar 13% kalau nggak salah ya, di bawahnya itu SMA ke bawah itu lebih banyak. Jadi untuk debat-debat yang topiknya berat, saya lihat topik sekarang ini kan sangat kompleks tuh, kompleks sekali. Dan kalau seandainya itu disampaikan gagasan-gagasan, saya yakin mereka nggak bisa mengikuti. Soal lingkungan hidup, climate change misalnya gitu, itu sangat menarik buat Gen Z, tapi volumenya juga nggak banyak. Yang paling banyak mereka soal energi dan lain-lain gitu. Tapi itu pun mereka akan lihat
what is it for me gitu. Sambungannya buat saya apa? Jadi kalau tidak ada statement pada saat debat itu, penjelasan yang kira-kira topiknya, gagasannya, programnya itu nyambung kepada si calon pemilih, itu mungkin tidak akan menarik dan tidak jadi pembahasan berikutnya. Makanya sebagian ada yang bilang bahwa debat ini tidak banyak memberikan perubahan ya. Tapi ini masih tetap penting ya. Jadi saya kira debat ini tetap penting. Bagaimana kita meningkatkan kualitas kampanye proses pilpres ini, karena saya lihat gagasan-gagasan yang muncul apapun itu, baik itu singkatan, statement, program-program, ide, data, itu akan dibahas setelah itu. Ya memang kita nggak bisa berharap 70%, 90% dari publik itu ikut membahas. Tetapi banyak sekali pembahasan-pembahasan yang cukup berkualitas yang terjadi ya di media sosial, kemudian juga di forum-forum, terjadi di media online juga pembahasan itu, melihat apakah benar gagasan ini, bagaimana mendapatkan pendapatan lebih, ya, bagaimana mendanai program-program ini, pajaknya dari mana dan seterusnya, dan proses ini jadinya kan penting ya. Ini tetap perlu disampaikan. Saya kira demikian ya melihatnya. Oke, Mas Fahmi, pembahasan yang berkualitas tadi Anda sebutkan itu harapan kita seperti itu supaya kita tercerahkan ya nanti sebelum menggunakan hak pilih kita. Nah, tapi kalau kita berbicara soal buzzer yang menggiring opini, karena ini kan juga meramaikan media sosial, istilahnya itu kita tidak bisa membedakan lagi mana yang legit karena centang biru saja sudah bisa dibeli begitu ya. Nah, kalau melihat percakapan di media sosial ini seperti apa? Apakah penggiringan opini yang dilakukan oleh para buzzer ini ternyata bekerja, it works or not sih sebenarnya? Mereka efektif tidak? Sangat efektif saya kira, terutama untuk meyakinkan pendukungnya masing-masing. Indikator Misalnya efektif gini, itu apa Mas Fahmi? indikatornya misalnya seperti ini contohnya, pada saat debat yang ketiga, itu Pak Prabowo bisa dikatakan kalah ya, banyak emosinya, kemudian serangan-serangan lewat gagasan dan seterusnya, program, ide, itu banyak sekali. Ya. Dan kalau dilihat performanya juga turun, sangat negatif juga sentimennya. Tapi ini bisa berhasil dibuat jadi positif, ya, diubah menjadi satu dukungan yang sifatnya emosional. Bagaimana kekalahan tadi diubah menjadi seperti kemenangan, ya. Masyarakat kita itu cenderung kalau lihat orang dizolimi itu jadi kasihan. Ya. Itu lumayan bagus itu kemarin itu sebetulnya sehari atau 2 hari. Banyak sekali video-video nangis ya, baik itu di TikTok, di Instagram, dukungan luar biasa. Ya. Entah itu dari buzzer atau mungkin juga sebagian dari masyarakat umum, tapi itu bisa membangkitkan moral. Jadi kekuatan narasi, framing dari tim sukses ya, tim mendukung pasca debat itu juga sangat penting. Sama halnya pentingnya sebetulnya ketika gagasan-gagasan disampaikan pada saat debat itu di follow up ya, mungkin oleh tim-timnya lewat forum-forum ya. Contohnya Anies itu ada desak Anies, mungkin sebagian bisa muncul di sana, disampaikan lagi ketika ada yang belum jelas. Disampaikan di situ sehingga publik dipaham. Mas Fahmi, seperti ini nanti saya tim kira ses dari penting ya, dari tim sukses itu juga punya peran yang sangat penting untuk kemudian bisa memperluas calon pemilih atau memperkuat dukungan dari pemilih yang sudah ada. Oke, baik, itu tujuannya tentu memperkuat dukungan dari calon pemilih. Pak Anang, terakhir apa yang kita sebagai penonton, sebagai rakyat yang juga yang akan menggunakan hak pilih kita harusnya tuh nantikan kita tunggu-tunggu dalam debat nanti supaya kita tidak termakan dalam gimmick semata dan gagasan yang penting yang bisa menentukan masa depan kita sebagai rakyat. Ya, memang masyarakat kita tidak secara persentase belum begitu banyak yang mempunyai literasi politik, literasi media yang cukup bagus ya. Namun demikian saya berharap ya dengan acara debat itu semuanya masyarakat tidak terjebak pada gimmick-gimmick politik ya. Tidak terjebak pada upaya-upaya membuat janji-janji yang sensasional. Oleh karena itu kalau mengacu kepada kajian retorika, maka apakah kemudian janji-janji itu akan menjadi sebuah bukti itu dengan melakukan tracking pada track record yang bersangkutan, prestasi-prestasi yang bersangkutan. Nah, ini yang dikatakan bahwa kredibilitas dan integritas seseorang itu memiliki kekuatan yang luar biasa dalam membangun retorika yang sebenarnya. Ketika seseorang yang tidak memiliki catatan kredibilitas dan integritas yang bagus,
selogika apapun materi yang disampaikan itu menimbulkan masih memunculkan distrust pada masyarakat. Nah, semoga masyarakat tidak terjebak pada posisi ini. Oke, Jadi baik. gimmick-gimmick politik itu seolah-olah baik, tetapi itu harus kemudian dikritisi sebagai sebuah term atau diksi atau pernyataan yang itu masuk akal apa tidak. Nah, itu kemudian kembali kepada track record itu. Artinya saya berharap masyarakat kita terus kemudian membangun literasi politik dan literasi media sehingga keputusan apapun yang dilakukan itu memiliki sebuah validasi informasi yang cukup. Apapun kemudian yang ditetapkan itu bukan lagi hanya berbicara kepada sebuah citra, tetapi reputasi. Nah, reputasi inilah yang Oke, harusnya kemudian menjadi alat kita memvalidasi pilihan manakah yang kemudian baik, bisa membangun bangsa kita itu menjadi lebih baik. baik. Bukan sebuah janji yang kemudian menjadi manis hanya di bibir, tetapi bagaimana sebuah janji itu sebagai solusi untuk keberadaban bangsa kita. Oke, Begitu, Mas baik. Iqbal. Terima kasih Pak Anang dan Mas Fahmi. Diskusi yang menarik, perspektifnya juga mencerahkan. Sebenarnya masih ingin memanjangkan diskusi, cuman saya sudah diselepet sama produser. Nanti kita lanjutkan kesempatan selanjutnya ya, Selepet supaya bisa politik atau durasi yang selepet lebih panjang. ekonomi? Terima kasih Pak Anang dan Mas Fahmi sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.